Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat dasar ya, bukan membuat dasar-dasar di tiga dimensi. Untuk saya jarang menggunakan dasar yang tiga dimensi ya. Biasanya saya langsung dua dimensi dulu, baru tiga dimensi ya. Dan sekarang kita akan gunakan tiga dimensinya. Nah, dasar-dasar yang sering dilakukan oleh AutoCAD ya, yang sering dilakukan, mungkin kalian langsung lihat ini langsung bisa ya, insya Allah ya, langsung bisa. Yang penting jangan setengah-setengah lihat videonya ya. Kemarin banyak banget nanya ke IG ya tentang masalah bikin seperti ini, bikin seperti ini. Padahal lama banyak ya bikin di tutorial di YouTube, saya hampir 500 video. Tinggal kalian lihat aja, kalau kecepatan tinggal pelanin aja, ada pengaturan YouTube ya, tinggal pelan-pelanin aja. Oke, bisa dipahami kan? Bukan masalah saya nggak mau balas ya, cuma sudah komplit gitu ya di YouTube, tinggal kalian pelajari dan kalian kreatif lah ibaratnya. Istilahnya kalau kalian nggak paham tentang simbol-simbol ini, kalian lihat di Google. Contohnya kita akan new dulu ya, kita akan bahas dulu. Ini sebagai banyak yang pertanyaan di IG saya. Jadi istilahnya ada box ya. Ini di sini langsung tulis saja di sini cara kerjanya box di AutoCAD. Nanti banyak di situ sama rumus-rumusnya ada. Paham kan maksud saya? Gitu ya. Kalau kalian nggak tahu tentang fungsi-fungsi satu aja fungsinya, ibaratnya fungsi tentang person dan extra dan box, ada di Google atau di Google Chrome ya, ibaratnya di situ ada ya tentang artikelnya dan modulnya. Kalau saya soalnya di sini saya nggak terlalu teliti sampai ke langsung ke jetnya ya, asap jetnya, paling dasarnya aja seperti itu ya. Kalau masih belum mengerti ya, kalau kecepatan ngomongnya saya bisa dipelanin ya, di aturan di YouTube-nya kan ada pengaturannya di YouTube-nya, tinggal pelanin aja itunya, jangan terlalu cepat. Di situ bisa ya. Saya sering kayak gitu ya. Kalau lihat tutorial orang lain sering dipelanin seperti itu. Jadi diulang-ulang terus ya sampai kita bisa membuat seperti itu. Oke, jadi kita akan membahasnya, ini adalah judulnya dasar-dasar penggunaan 3D ya untuk teknik mesin khususnya ya. Oke, jadi kita langsung ubah dulu tampilannya menjadi 3D ya. Di sini view-nya ubah dulu menjadi isometric. Biasa tampilan seperti ini ya. Nah, jangan lupa di sini yang ada kotak-kotak ini kan terganggu ya, atau nggak enak aja dilihatnya gitu ya. Kita kosongin aja di model di sini ada ya. Paling bawah biasa di description drawing brand ya. Di sininya on-nya di open ya. Klik aja di sini garisnya. Nah, dia hilang akan otomatis. Kita rapin lagi. Oke, jadi di sini kita akan bahas dulu dari yang sering digunakan di 3D seperti itu. Jadi contohnya di sini ada box, fender, crown, ada spring, plan, downweight, dan cross ya. Ini seperti ini banyak yang digunakan, cuma ada 2 atau 3 aja yang sering digunakan ya. Box, fender, sama crown atau kerucut sebenarnya ya. Cuma itu doang yang sering digunakan. Yang lain ini jarang digunakan. Yang lain yang seperti 4 ini dia digunakan kebanyakan di sipil ya. Oke, jadi kita akan bahas dulu tentang box sama rumusnya ya. Saya akan ibaratnya akan sampai rincinya biar kalian paham ya. Jadi di sini ada box, kita tulis di sini box, kita klik di mana aja sesuai yang Anda inginkan, kita klik ya. Posisi seperti ini. Posisi kalian harus paham dulu ya. Lupa dulu, saya setting dulu ya. Maaf, kita setting dulu, kalian lihat dulu settingan saya 3D-nya ya, biar kalian paham ya, biar sesuai lah sama tutorial yang saya gunakan, biar nggak banyak yang nanya juga lagi ya, biar paham kalian. Jadi kita klik di sini di setting snap setting. Kita lihat di sini ada objek 3D objek snap ya. Di sini klik, di sini centangin kalian semua ya, centangin. Ini sangat membantu buat gambar 3D ya, 3 dimensi, sangat membantu banget ya. Jadi kalau nggak dicentangin akan kesusahan. Oke, nggak akan sama tutorial saya, walaupun gambarnya sama, walaupun ininya sama, tapi nggak di setting ininya akan kesusahan. Oke, lanjut. Di sini tinggal kita oke aja. Kalau udah dicentangin semua tinggal kita oke. Lanjut, di sini kita tadi itu bahas tentang box dulu ya. Kita buat box dulu. Di sini kita boxnya seperti ini. Ini panjangnya contohnya kita akan panjang bikin 100-nya dulu ya. Jadi ibaratnya 100 kali 100 ibaratnya seperti itu ya. Nah, tinggal kita tulis aja ada C ya, gambar C, enter. Tinggal kasih di sini lurusin dulu ya boxnya ya, jangan lupa lurusin dulu.
Nah, dia kalau lurus itu ada garis putus-putus seperti itu ya, ada panahnya seperti itu. Bisa dilihat kan kalian? Di sini kalian tulis 100 saja. Enter. Dia otomatis segi empatnya semua ketotalannya adalah 100, kiri kanan 100. Kita akan ubah dulu menjadi, atau kita akan ukur di sini artinya dimension, kita ukuran. Bisa dilihat ukurannya ya, 100 dan 100. Seperti ini ya maksud saya ya. Ini rumusnya, rumus sederhananya buat box ya. Lanjut. Kalau udah seperti ini kita lanjut ke home lagi, kita ke box lagi. Posisinya pengennya panjangnya beda sama yang lebar dan panjangnya beda ya. Kita langsung kita klik aja di sini posisi. Posisinya kalau panjang dan lebarnya beda gitu ya, tidak yang sama yang kayak barusan. Tinggal kita ketik L. Seperti ini ya. L lagi, sorry, L. Nah, seperti ini. Lurusin dulu ya posisinya, line-nya harus dilurusin dulu ya, harus dilurusin dulu. Kita tulis di sini contoh kita bikin 100 panjangnya. Nah, sekarang dia lebarnya ya. Lebarnya kita kasih sekitar berapa aja, atau kita kasih di sini 20 untuk lebarnya. Kasih 20, enter. Dia akan otomatis ke atas. Kalau ke atasnya sesuaiin yang Anda kebutuhin aja, sesuaiin gambar, ketinggiannya berapa dan sebagainya seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Contoh kita kasih aja 100 saja di sini ketinggian atau 50. Oke. Dan di sini juga box itu ketinggiannya adalah 100 ya. 100 ya ini ketinggiannya. Soalnya kalau diukur dia harus diubah dulu CS-nya. Kalau ukuran 3 dimensi ya. Jadi kiri kanan dan ketinggiannya 100. Ini kalau C ya. Kalau L ini sesuaiin yang kita inginkan. Jadi lebar, panjang gitu ya. Coba kita akan ukur, sesuaiin aja ya biar kalian memahami yang maksud saya. Biar nggak terlalu inilah ibaratnya sedikit memahami ya, walaupun ini UCC kadang-kadang ya. Kalau UCC kayak gini ya. Jadi nggak sesuai mana sih dimensionnya. Nah, seperti ini 20 ya, bisa dipahami kan maksud saya. Oke, kita lanjut ke bagian yang tahap selanjutnya. Kita home, kita ke box, cari yang slender. Dan slender ini kan lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Nah, kalau lingkaran itu maksudnya diameter ya, diameter bukan radius. Radius itu hanya separuh lingkaran, disebut radius. Tapi kalau lingkaran seperti ini kita pull itu dia adalah diameter bukan radius. Contoh kita akan membuat di sini dikasih diameter 20. Nah, kalau diameter 20 itu dia ditulisnya bukan 20 tapi dikurangi lagi 10. Dibagi 2, dibagi 2. 20 dibagi 2 jadi tulisnya 10. Seperti ini. Ya, lanjut lagi ke atas, samain aja. Kepanjangnya sesuaiin aja yang Anda butuhkan. Misalnya 50 tinggal 50 aja seperti ini. Kita kasih di sini ukuran dia atau diameter, kasih diameter, mana diameternya? Seperti ini ya. Bisa pahami kan? Saya sering digunakan seperti ini ya, kalau lihat tutorialnya saya sering gunakan seperti ini ya cara-cara. Ini cara yang mudah, tapi ada rumusnya sebenarnya ya, rumusnya ada, cuma kalian pasti akan lupa seperti itu. Jadi cara paling mudah aja kalian itu ya, biar sekali nonton langsung bisa gitu. Walaupun besoknya lupa, setidaknya kalian ada dasar tahunya gitu. Kalau lupa kalian bisa nonton lagi ke sini seperti itu ya. Lanjut. Kita ke slender, kita ke cone atau kerucut ya, ibarat bahasanya saya suka kerucut. Di sini sama utamanya dia diameter ya, diameter. Nah, sama kalau diameter itu tadi itu diameter 20 ditulisnya berapa? 10 ya. Saya kasih di sini diameter 30 aja. 30 dibagi 2 15, kasihnya 19. Taikin ke atas. Nah, ketinggiannya berapa? Nah, ketinggiannya ya ibaratnya ya. Kita ketinggiannya di sini posisinya ada pengen 30 lah, 30 ya, 30 oke. Nah, posisinya kan kerucut seperti ini, bisa diubah atasnya sesuaiin yang kita diameternya. Contohnya tadi kan ini diameter 30 ya. Di atasnya pengen diameter 10. Nah, ininya tarik ada panahnya kiri dan atas ya. Seperti bisa dilihat kan, kiri dan atas. Ini ke atas mau ke atasin lagi atau yang kiri. Nah, bagian yang kiri ya atau sampingnya panah. Tinggal kita tarik aja ke sini. Yaitu berapa di bawah itu adalah diameter 30. Di sini kita kasih diameter 10 aja ya atau 20. Kalau 20 diameter 10 tulisnya. Kegedean enggak? Kegedean atau 5 lah. Jadi diameter 10. Seperti ini ya. Oke, bisa dipahami kan? Lanjut, tinggal kita kasih ukuran bisa kalian memahami yang maksud saya, semoga kalian mengerti. Amin. Saya enggak ibaratnya ya biar kalian paham lah cara-cara mudah yang sering saya gunakan seperti ini ya. Ini ada diameter 10 dan 10 seperti itu. Oke, kita langsung di sini tentang bahasan langsung kita akan gunakan contohnya mau membuat gambar ya. Saya sering 3 ini aja yang sering saya gunakan, yang lain tidak saya sering gunakan yang seperti ini ya. Tidak saya sering gunakan.
Oke, kalau yang bagian di sini hampir sama aja ya, kalau seperti ini apa yang kemiringan sama aja seperti kayak bikin box C, istilahnya kita tulis L, sorry ya, L seperti ini. Harus lurus ya, harus lurus. Kita carinya lurus. Tulis sini 100. Oke, panjangnya dan lebarnya kita kasih berapa? Kita kasih di sini lebarnya sekitar 30. Oke. Jadi seperti ini, ketinggiannya tulis aja 100. Seperti ini ya, sama aja rumusnya, semua sama aja seperti kayak box ya. Cuma beda ada silinder sama crowd, beda aja apa rumusnya sedikit beda ya. Oke, kita langsung di sini kita akan bahas aja di ke contoh gambarnya yang kita akan gunakan. Contohnya contohnya seperti ini ya. Nah, kita langsung dibuat di 3 dimensi. Biasanya saya diubah dulu menjadi 2 dimensi ya. Langsung 3 dimensi, tapi di sini kita akan gunakan langsung 3 dimensi. Biar kalian memahami gimana cara, maksudnya mudahnya kayak gimana gitu ya. Saya pengennya kalian membandingkan ubah dulu menjadi 2 dimensi apa langsung 3 dimensi seperti itu ya. Oke, kita langsung di sini kita ada kita bikin dulu di sini 24 dan 24 ya panjangnya dan 28 seperti ini ya. Nah, kita akan gunakan box dulu. Kita gunakan box dulu seperti ini 28 dan 24 ya. Ini lebarnya, contoh lebarnya 28, panjangnya 24 atau panjangnya 28, ininya 24 ya. Oke, kita langsung di sini sama kita gunakan yang namanya perintah box seperti ini. Di mana aja diklik, jangan lupa klik L, enter. Nah, tadi itu kan panjangnya berapa nih? Kita lihat panjangnya di sini. Panjangnya kita gunakan yang bagian yang 24 aja di sini ya, 24 aja di sini 24 aja kita 24. Oke. Baru tinggal kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, di sini tinggal lebarnya ya, lebarnya. Masukin lebarnya di sini 28. Oke, tinggal taikin ke atas. Ketinggiannya berapa di sini? Ketinggiannya di sini adalah 35, bisa dilihat ya, 35. Kasih aja 35 di sini. Oke. Kita 2D nya kita rubah dulu ya, biar kalian sen di sini, sehen ya. Nah, biar kelihatan tebelnya adalah ibaratnya ya. Lanjut. Nah, di sini posisinya ada sebagai lingkaran seperti ini ya, lingkaran bisa kalian pahami kan? Lingkaran seperti ini. Ada diameter dan radius ya. Apakah bikin dulu seperti ini ya? Kita akan bikin dulu atau kita akan bikin dulu yang bagian pemotongannya, yang potong seperti ini. Ya, di sini ada 7 dan 7 sama ya. Kita akan bikin dulu seperti ini sama. Kalau bikin dulu seperti ini yang lebih mudah ya, bikin dulu ya lubang seperti ini ya. Diameter 7-nya, ketebalan 7-nya. Nah, caranya gimana? Di sini gunakan perintah. Kalian perhatikan ya perintah-perintah yang saya sering gunakan. Soalnya di sini sangat membantu buat kalian ya. Jadi sini kita perintah gunakan yang namanya ada ini sebutnya ini pertamanya itu nggak muncul di nama perintahnya itu. Di sini ada extra add ya, bisa dilihat ya. Saya sorry ya bacanya saya kurang pas gitu ya. Saya sering keteteran kalau bahasa Inggris itu. Jadi klik ada panah di sini, paling ke bawah copy ya, di sini copy. Ini membuat copy itu membuat satu objek 3 dimensi menjadi len ya, ibaratnya len. Jadi 3 dimensi ini kita akan ubah menjadi len dari posisi objek sini. Kita klik kanan, enter. Nah, tadi itu berapa? Ke dalamnya itu adalah 7 ya. Tinggal kita geserin, klik dari sini, pojok sini sampai ke bawah 7 kasih. Enter. Nah, dia udah muncul lennya ya. Sama yang kayak yang bawah juga ya, bikin lagi seperti ini. Soalnya kan akan memotong ya, akan memotong seperti ini. 7. Harus pas ya, harus pas. Kalau pas itu ada garis bantu ya, ada garis bantu putus-putus seperti itu 7. Oke, kalau nggak pas pasti hilang garisnya. Lanjut di sini 8 ya bagian di sini ya. Sama di sini juga copy lagi ke bagian sampingnya. Enter. Ke samping lagi sama. Di sini kita kasih berapa? 8 tadi ya, 8. Kita kasih 8. Enter. Nah, seperti ini ya. Tinggal kalian potong aja yang tidak yang ini. Kita potong gunakan Poisson ya. Poisson untuk memotong objek untuk menebalkan 3 dimensinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Di sini ada perintah yang namanya bagian yang diameter. Di sini kita akan gunakan yang nama perintah dulu R10 ya, R10 dan diameter 10. Ini 2 goin diameter 10 itu masuk 2 itu dia diameter bawah sama atas itu sama ya, seperti itu. Ini adalah ibarat simbol doang ini.
Kalian harus tahu ya simbol-simbol seperti ini ya, biar kalian nggak terlalu ribet untuk memahami suatu gambar. Oke, kita langsung di sini kita buat gambar yang bagian apa dulu ya. Tadi sama ya, kita gunakan di sini yang namanya slender. Kita klik di sini pas tengah-tengah seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini gimana? Tadi itu berapa? Dibikin diameter R10 ya. Kalau R10 itu radius itu tulis aja langsung 10. Enter. Pasin aja langsung ke sini. Oke, udah pas seperti ini ya. Tapi objeknya belum nyatu ya. Lanjut. Dari sini sampai ke sini ya, sampai ke nomor 8 ini ya, dari garis ini. Nah, sebelum kita akan memotong seperti ini, langkah baiknya kita objeknya kita satuin dulu ya. Objeknya satuin dulu. Jangan lupa samain juga yang ini kita bikin. Kita copy dulu ini, pindahin ke bawah. Nah, sebelum disatuin ya kita ini kan seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita gunakan solid neon untuk menyatukan objek ya. Solid neon bisa dilihat ya perintahnya. Ini blok semuanya, perintahnya klik kanan. Nah, kalau udah selesai tinggal kita gunakan len, perintah sama seperti ini. Pastiin aja di sini. Nah, kalau nggak ada pas seperti ininya, nah caranya gimana? Kalau nggak ada pas seperti ini ya, kita gunakan di sini perintah dari klik di sini dulu, baru pindahin ke sini. Oke, bisa paham kan maksud saya? Nah, terus di sini juga sama ya, kita klik ke bagian garis bantu seperti ini kita bikin atau kita puterin seperti ini. Kalau harus bikin garis bantu dulu ya guys ya, kalau tidak akan keteteran kalian, nggak pas. Jadi kita klik dari sini sampai ke sini, dia nggak akan pas ya. Kenapa nggak akan pas? Kita puterin dulu menggunakan robit. Nah seperti ini ya. Kita gunakan di sini lem, pasin ke sini. Dia pasti akan hilang ya, akan hilang. Kenapa sebut akan hilang? Jadi kita akan posisinya di sini. Susah ya, susah kalau saya kalau nggak mau cara kayak gini lah, kalian pasti ribet ya. Jadi kita akan gunakan yang namanya perintah dimilorin, dimilorin. Kita ke modif ke milor ya. Cari yang tadi itu garis ini kita bikin. Susah juga ya ininya lainnya. Kita sennya kita ubah ke 2D ya, biar kelihatan. Nah, baru kita ke modif ke milor. Garis mana? Nah, ini garis klik kanan. Baru ke cari yang bentuk segitiga yang pasin ya, bentuk segitiga di mana aja. Yang penting di tengah-tengah lingkaran ini ya. Nah, dia mentanya di bawah, dia nggak mau di atas. Di bawah juga nggak apa-apa, sama aja. Klik kanan, no. Kalau yes dia akan pindah. Langsung duanya ubah lagi ke send biar kelihatan akan memotongnya. Lanjut ke ekstra lagi, pindahin seperti ini. Dia nggak mau gunakan plusen. Nah, ekstra nggak mau gunakan plusen untuk memotongnya. Sampai ke bawah biar kepotong juga bawahnya. Nah seperti ini ya, sama yang ini juga sampai bawah. Oke, hasilnya seperti ini ya. Lanjut, tinggal kita ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita bikin diameternya. Diameter 10-nya, dia ngepasnya itu kita lihat tuh cara ngebaca gambar itu seperti ini ya. Butuh garis bantu itu seperti ini. Jadi gambarnya itu kan dia panah R10-nya itu dia panah ke sini. Mulai ukurannya ke sini nitik ke tengah ya, tengah lingkaran ini bisa dipaham kan, panjang terus panahnya itu dia ke sini ya R10. Nah maksudnya ini dia nitik tengah-tengah bikin lingkaran itu di tengah-tengah titik ini, di tengah R15 di R10 ini ya, dibikin diameter 10 itu di pas tengah-tengah tengah-tengah R10 ini ya, bisa kalian pahami kan cara bacanya seperti itu ya. Jadi di sini kita gunakan lingkaran lagi. Pasin di sini. Nah, di situ akan ada kelihatan ibaratnya tambah ya. Putih, tambah putih. Tinggal kita klik aja. Nah, hilang lagi. Nah, hilang lagi. Nah, ada ya. Kalau udah tinggal kita ditulisin aja diameter 10 dibagi 2 jadi 10. Tinggal tulis aja 10 enter. Salah ya. Ini kan radius, harusnya berapa? 5 ya. Jadi diameter 10 dikurangi dibagi 2 mana nggak muncul-muncul. Kalau nggak mau seperti ini jangan dipaksain, sennya kita ubah lagi ke sini ya. Nah, biar kelihatan. Nah, langsung muncul dia kadang-kadang. Kadang hilang-hilang, kadang-kadang ada ya. Gimana enaknya aja, mau di bawah mau di atas sama aja. Kalau bisa sih sebenarnya di bagian atas ya, biar ke bawah ya. Nah, kalau susah di sini ini nggak bisa seperti ini. Nah, bisa ya, udah nemu ya. Kalau nggak bisa seperti ini, kalian bikin garis bantu len seperti itu ya. Kalau itu berapa diameter 10 tulisnya 5 ya, seperti ini 5. Oke, kita ubah lagi 2D-nya ke send. Lanjut kita gunakan plusen, kita di sininya ubah lubangnya sampai ke bawah, hasilnya seperti ini. Lanjut lagi,
Di sini kita akan bikin yang bagian di sininya. Nah, caranya gimana? Bikin seperti ini sangat mudah ya. Di sini kita akan lihat dari sini ketebalannya berapa? Ketebalannya adalah 6 ya, 6. Di sini kita akan lihat dari jarak sini berapa? Dari jarak atas itu sekitar 12 ya. Kita akan bikin lagi sama yang kayak tadi, copy lagi, gunakan namanya copy red yang ini ya. Bisa dilihat perintahnya. Saya sering salah nyebutinnya, kalian pahamin dulu ya. Lihat-lihat ya, copy red. Kita klik di sini, klik yang atas, klik kanan, enter. Ke bawahin geser, itu berapa jaraknya? Sekitar 12. Tinggal tulis 12, enter. Dia akan muncul garisnya. Kalau miring bakal hilang ya. Seperti itu ya. Kalau miring bakal hilang garis itu. Oke, kita lanjut. Di sini ketebalannya adalah 6, tinggal kita gunakan di sini copy. Garis ininya copy. Nah, ini ya susah ya nemunya. Kita ubah lagi sennya ke 2D. Nah, tinggal kita copy yang bagian sininya. Nah, oke, ke bawahin. Nah, itu berapa? 6 ya. Ketebalan 6, tinggal kita kasih 6. Oke. Lanjut lagi di sini ubah lagi sen lagi biar kalian gak pusing. Saya ubah seperti ini ya. Biar kalian gak pusing lihatnya. Lanjut. Di sini 20 ya, 20. Nah, lebarnya berapa? 28. Jadi 8-nya dibuang ya, tinggal 2. 8 dibagi 2 4 ya. Jadi masihnya gini loh. Jadi totalnya total keseluruhan itu kan 28, tapi di sininya lebar yang ini 20. Nah, 28 itu buang aja, 8-nya kan 20 ya. Nah, 8 itu kan dibagi 2 berapa? 4 ya. Jadi jarak ke sini itu sekitar 4. Oke, paham kan maksud saya? Oke, kita langsung copy lagi. Dari sini sampai ke sini adalah 4. Seperti ini ya. Lanjut, kita copy lagi. 4 juga ya. Harus pas ya, kalau nggak pas titikin ke sini aja 4 ya. Nanti bakal hilang dia kalau miring 4. Nah, seperti ini. Tinggal kita taikin, tinggal lihat dulu di sini ya. Nah, panjangnya berapa? Di sini adalah 30. Tinggal kita gunakan di sini pulsion. Tarik di sini sampai 30 tuh saja 30. Oke. Nggak mau dia. Baterai lemah, guys. Kita lanjut dulu, kita cas dulu ya. Kalau sambil cas kasihan panas laptopnya, guys. Saya gunakan laptop ya, bukan CPU ya. Oke, tadi itu berapa? Kasih 30 ya. Hasilnya seperti. Kalau nggak bisa bikin narik ininya 30, kalian gunakan ekstra ya, ekstra. Kalau nggak bisa gunakan pluson. Kalau nggak bisa ekstra, nggak bisa pluson, terus maksudnya arahnya dibalik karena dia ibaratnya bukan Z-nya ini dia, Y-nya dia dibalik ya. Bisa UCS-nya bisa dilihat ya. Bisa dilihat kayak gini ya bentuk UCS-nya. Takutnya kalian ininya dibalik gitu ya. Kadang-kadang ada yang dibalik juga ya, jadi arahnya bukan ke sini tapi ke searahnya, arti balik ya. Jadi lihat dulu UCS-nya, YZ dan X-nya kemana arahnya, oke? Oke, kita akan ubah lagi. Di sini kita akan ada nemu seperti yang bagian yang kita diameternya ada M. Nah, M itu maksudnya M itu apalah? Itu M itu adalah simbol adalah M itu adalah mur ya, mur. M itu adalah ibaratnya adalah ada dratnya. Di sini ada dratnya ya guys ya, ada dratnya buat mur atau baut ya istilahnya, buat baut. Oke, jadi ini adalah simbol M itu adalah simbol. Di sini itu adalah ada dratnya atau ulirnya. Oke, bisa dipahami kan maksud saya? Caranya sama, itu M6 itu adalah diameter juga sama ya. Kalau nggak bisa itu kalau dasar kalau 3 dimensi itu biasa kalau gambar itu ya M6 diameter seperti itu ya biasanya kalau dasar. Kalau belum tahu takutnya gitu ya, saya hampir sama diameter sama M itu sama aja, cuma M itu dia menyimbolkan ada ulirnya di dalam ini. Oke, kita lanjut. Di sini jaraknya dari sini itu adalah 7 dan 13. Kita akan bikin dulu lingkaran seperti ininya. Sama kita akan bikin sama yang kita gunakan, kita copy dulu. Kita copy red ya. Oke, enter. Ambil dari sini pindahin ke sini. Itu berapa? Sekitar 7 dan 13 ya. Kita bikin dulu yang 7 dulu ya, 7 dulu. Enter. Oke. Nah, baru tinggal kalau udah seperti ini baru tinggal kita copy aja yang ini. Nah, kalau kesusahan kopinya, sennya ubah lagi ke 2D seperti ini ya. Ini copy lagi. Nah, kalau tampilan seperti ini kasihan buat kalian ya. Pusing lihatnya, mata kalian pasti pusing. Oke, jadi ke sini 13 ya. Oke. Nah, langsung kita 2D-nya kita ubah lagi ya, biar nggak pusing ya. Lanjut.
Dari sini titik kita 13 itu bikin lingkaran. Nah, di sini lingkarannya dari ukuran berapa? Nah, di sini tidak ada jarak, dari sini tidak ada jarak samping kiri dan kanan. Nah, jaraknya. Jadi otomatis 20 itu pas tengah-tengah dari 10. Oke, paham kan? Jadi lingkaran itu dari pas tengah-tengah dari 20 ini. Jadi dari 10 ini ya. Jadi kita gunakan di sini len. Cari simbol yang bentuk segitiga. Nah, pindahin ke atas seperti ini. Oke. Jadi kita gunakan di sini yang namanya lingkaran. Dari sini bikin lingkaran dulu. Di sini itu diameter berapa? Diameter di sini diameter 10, diameter 10 dibagi 2 jadi 5. Tinggal tulis di sini 5, enter. Kita gunakan lagi di sini M6 ya. M6 diameter 6 ya, sama aja itu ya. Jadi tulisnya itu bukan 6 ya. M6 itu bukan tulisnya 6 tapi tetap dibagi 2 ya. Jadi 3 ya. Oke. Mana? Nah, seperti ini ya. Lanjut. Kita langsung bikin aja seperti yang bagian yang bagian di sininya nih. Dari jarak sini lingkaran dia akan memotong seperti ini dari 13 ya. Dari 13 ini. Nah, cara bikin 13-nya gimana? Oke kan? Nah, jadi kita akan bikin dulu posisi 13-nya. Kita gunakan len dari luar dulu, bikin seperti ini. Pastiin pas ada garis bantu dulu, bikin 13 seperti ini. Buat bikin garis bantu dulu ya. Kita di sini gunakan perintah namanya mopi untuk memindahkan suatu objek. Kita klik kanan, pas tarik tengah-tengah, pindahin tengah-tengah len ini. Oke. Kalau udah seperti ini kita zoom ya. Gunakan di sini len, cari simbol yang segi 4. Nah, dia simbol 4 langsung ke sini dia, menuju ke sini ya. Oke. Lanjut di sini cari yang simbol segi 4. Pas sudut dia segi 4 itu ya. Mana nggak ada. Nah, masuk ke sini. Oke, bisa kalian pahami kan? Langsung di sini kita gunakan yang namanya plosenting untuk berubangi, untuk atau memotong objek seperti ini. Oke. Yang ini seharusnya ada garis ya, jadi kita manual aja dulu seperti ini ya. Nah, oke lah. Menurut kalian mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah ya? Saya sering gunakan sebenarnya menggunakan 2 dimensi dulu baru ubah menjadi 3 dimensi atau langsung menjadi 3 dimensi. Ya, coba komentar buat kalian ya. Oke. Di sini kita langsung lihat lagi di sini. Kalau udah selesai tinggal kita di sini geserin. Ini yang menggunakan mopi. Nah, yang ininya garis-garis ininya kita delete. Ini saya belum pernah bikin kalau nggak saya tutorial ini ya, belum pernah bikin ya. Soalnya kalau saya bikin ini emang sedikit buat pemula itu ribet gitu ya, sedikit ribet ya. Oke, kita di sini kalau udah selesai kita ke bagian tahap perapihannya aja tuh, kita rapihin ya. Jangan kita sampai rapihin, kita rapihin. Di sini kita gunakan plan R, kita kasih di sini 1, yang bagian di sininya biar kalian kelihatan oh ini bagian lasannya. Nah, di sini posisinya buat ngelas, sama di sini gunakan plan ya. Plan itu dia radius ya. Sama di sini akan plan nggak kelihatan guys. Kalau kelihatan setnya ubah dulu ke bagian plan lagi. Nah, kalau udah tinggal enter aja, enter lagi. Oke, lanjut lagi. Badannya ubah lagi ke send. Seperti ini hasilnya ya guys ya. Terus lanjut lagi ke sini gunakan plan lagi yang ini sama ya. Bayar sedikit. Oh, ini bekas lasannya. Jadi sambungan lasannya ya, sambungannya. Kalau paham kalian tentang las pasti paham ya. Oke. Seperti ini ya hasilnya ya. Menurut kalian mana yang lebih mudah? Apa 2 dimensi dulu? Apa langsung 3 dimensi gitu ya? Di sini sebutnya saya sebut judulnya dasar-dasar 3 dimensi ya. Saya sebelum bikin pernah saya tutorial itu yang dasar-dasar 3 dimensi, tapi saya tentang fungsi-fungsinya aja ya, fungsi-fungsinya aja, tapi tidak langsung praktekin, dan rumusnya juga saya kalau nggak salah nggak dikasih ya, nggak dikasih rumusnya. Jadi di sini saya lengkap sama setelan 3 dimensinya. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys, habis itunya.